وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian Al-Jami' As-Shaghir. Kita masih membahas huruf alif dan kita sudah sampai pada hadis 1926. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata. Ini berarti hadis qudsi atau hadis rabbani atau hadis ilahi atau hadis marwi. Apabila akhadtu, aku mengambil karimatai, kedua mata abdi hambaku fit dunya, di dunia, lam yakul lahu jazaa'un, tidak ada baginya balasan, indi, di hadapanku, illal jannah, kecuali surga. Maksud hadis ini adalah orang yang diuji oleh Allah dengan buta, itu maksudnya matanya diambil, yaitu buta, maka balasannya adalah jannah. Kenapa? Karena buta itu musibah yang sangat besar, sampai-sampai para ulama mengatakan al-a'ma kal mayyit yamshi 'alal ardh. Orang buta itu seperti orang mati yang berjalan-jalan di atas muka bumi, tidak melihat apa-apa, seperti orang mati, tidak bisa melihat apa-apa. Tapi tentu saja balasan surga ini syaratnya adalah kalau dia sabar dan mengharap pahala. Tapi kalau tidak sabar, maka tidak mendapatkan fadilah tersebut. Karena hadis-hadis yang lain menunjukkan adanya keharusan sabar dan mengharap pahala tadi. Bahkan para ulama berselisih pendapat, musibah itu apakah serta-merta langsung menggugurkan dosa atau menggugurkan dosanya ketika sabar saja. Saya memilih pendapat yang mengatakan bahwa musibah itu langsung, kondisinya itu untuk orang beriman adalah menggugurkan dosa. Adapun kalau dia imbangi dengan sabar, maka dia mendapatkan tambahan pahala. Sudah gugur dosanya dengan sebab musibah tadi atau sakit, ditambahi sabar, maka mendapatkan pahala. 1927. Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Ainal mutahabbun, di manakah orang-orang yang saling cinta, bijalali, karena keagunganku. Al-yawma, pada hari ini, udhilluhum, aku naungi mereka, fi dhilli, dalam naunganku, yawma la dhilla, pada hari tidak ada naungan, illa dhilli, kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah saling cinta sesama muslim karena Allah. Karena itu kalau kita mencintai seseorang, jangan karena dunia atau karena hal-hal sepele, tapi hendaklah karena Allah. Termasuk juga suami cinta istri, istri cinta suami. Jangan karena duit nih, ada uang abangku sayang, tidak ada abangku tendang. Itu kan perkataan orang yang tidak punya agama. Kalau punya agama tidak begitu perkataannya. Ya cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka besok pada hari kiamat orang-orang yang cinta kepada, saling cinta karena Allah dipanggil, kemudian udhillu, dikasih naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dhilli, naunganku, itu adalah naungan singgasanaku, sebagaimana dalam hadis yang lain yang dulu pernah kita tampilkan, enggak usah diulang lagi. 1928. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yang dulu mengatakan, ana, saya, ma'a, bersama, abdi, hambaku, ma dzakarani, selama dia ingat padaku, wa taharrakat bi, dan bergerak-gerak dengan sebab mengingatku, syafatahu, kedua bibirnya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah orang yang berzikir dengan menggerak-gerakkan mulutnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Karena itu zikir dengan menggerakkan mulut meskipun dilihat banyak orang itu enggak masalah. Yang penting niatnya ikhlas karena
Allah. Adapun kalau menggerakkan mulut di hadapan banyak orang supaya terkenal ini orang ahli zikir, nah di situ nggak ada pahalanya. Tapi kalau tidak ada niatan itu sama sekali, semata-mata ikhlas karena mencari pahala dari Allah, maka inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Ma'abdi, Allah menyertai hambaku, itu maksudnya menyertai dengan rahmat dan hidayah. Maka selama kita berzikir kepada Allah, rahmat Allah terus-menerus turun menemani kita, dan Allah akan selalu memberi hidayah kepada kita. Makanya dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kondisi orang yang paling terjaga dari gangguan setan itu adalah ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innal abda ahsanu ma yakunu minasyaitan. Hamba itu paling terjaga dari gangguan setan idza kana fi dzikrillah. Ketika dia sedang berzikir. Kenapa? Orang zikir disertai hidayah dari Allah. Maka setannya menjauh. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. 1929. Innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, inna abdi, sesungguhnya hambaku, kulla abdi, sebenar-benar hambaku, adalah alladzi, orang yang yadhkuruni, mengingatku, wa huwa mulaqin, dalam keadaan dia berjumpa, qirnahu, dengan musuhnya, yaitu di medan perang. Hadis ini didhaifkan oleh Albani. Tapi hadis ini isinya sangat bagus. Orang yang kondisi perang, ketakutan, tapi masih ingat sama Allah. Nah, itu pasti orang yang sangat, hubungannya sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang biasanya kalau kondisi tidak normal kan kemudian seperti hilang ingatan, ya. Saking takutnya sampai lupa daratan, sampai lupa untuk ingat kepada Allah. Tapi ini dalam kondisi bawa pedang, kemudian musuhnya musuh yang selevel dengan dia, bukan musuh yang ringan. Sehingga pasti ada sedikit rasa takut dari orang ini untuk menghadapi orang tersebut. Tapi meskipun kondisi genting seperti itu, dia masih bisa ingat kepada Allah. Ini kondisi yang sangat bagus dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qirnun itu dari kata-kata akron. Akron itu yang selevel atau yang sejenis. Maka maksudnya ini musuh yang selevel dengan dia. Kalau musuh yang lemah, yang kita melihatnya lah ini orang gampang lumpuhkan, itu bukan qirn namanya. Nah, maka disebutkan qirn ini untuk menunjukkan bahwa ini musuhnya bukan musuh yang biasa, tapi musuh yang selevel kekuatannya dengan dia. 1930. Innallaha ta'ala yaqul, Allah mengatakan, inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, ashahtu lahu, saya sehatkan untuknya, jismahu, badannya. Wasa'tu alaih, dan aku lapangkan untuknya, fi ma'isyati, dalam kehidupannya. Tamdi alaih, lewat kepadanya, khamsatu a'wamin, 5 tahun, la yafidu ilayya, tidak datang kepada saya, maksudnya tidak haji, la mahrumun, sungguh dia terhalang, yaitu terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini derajatnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena itulah ijma' para ulama bahwasanya haji ke Baitullah itu wajibnya hanya 1 kali seumur hidup. Meskipun badannya sehat, hartanya melimpah ruah, tetap kewajiban haji hanya 1 kali seumur hidup. Maka tidak ada satupun ulama memakai hadis ini kecuali seorang, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri berpendapat orang yang 1 badannya sehat, 2 duitnya melimpah ruah, wajib setiap 5 tahun haji 1 kali. Ini pendapat menyelisih ijma' para ulama, sehingga pasti salah pendapat tersebut. Hadis ini dhaif, kenapa? Karena di dalam sanadnya ada rawi bernama Shadaqah. Rawi ini meskipun namanya Shadaqah, sedekah, tapi hadisnya dhaif. Tapi saya memang jujur, Syekh Albani itu menilai hadis ini hasan. Tapi kalau ulama-ulama dulu mengatakan dhaif, kemudian Syekh Albani ini orang baru mengatakan hasan, hati saya terus terang cenderung kepada ulama-ulama dulu. Ulama dulu itu lebih kuat ilmunya daripada ulama-ulama sekarang. Nah, orang-orang besar zaman dulu, ulama-ulama hadis zaman dulu mengatakan hadis ini dhaif, kok tiba-tiba Syekh Albani mengatakan tidak dhaif. Nah, ini bermasalah begini. Wallahu a'lam.
Apalagi hadis ini diriwayatkan dalam hadis yang lain itu bukan 5 tahun, tapi 4 tahun. Berarti kan muttarib ini kan goncang. Yang benar mana ini? 4 tahun apa 5 tahun? Nah, maka karena ada masalah seperti ini berarti tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, maka bagi yang sudah haji mudah-mudahan hajinya mabrur, bagi yang belum haji mudah-mudahan nanti diberi oleh Allah haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. 1931 Innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah ta'ala berkata, ana saya ini khairu qasimin, sebaik-baik teman serikat, sebaik-baik teman kongsi, liman asyraka bi, bagi orang yang mensekutukan terhadap saya. Man asyraka bi syai'an, siapa yang mensekutukan terhadap saya sesuatu, fa inna amalahu, maka amal dia, qalilahu wa katsirahu, sedikitnya maupun banyaknya, li syarikihi, untuk sekutunya tadi, alladzi asyraka bi, yang dia sekutukan terhadap saya. Ana anhu ghaniyun, saya tidak butuh kepada dia, saya darinya maha kaya, maksudnya saya butuh terhadap amalan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwasanya amal itu harus ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas, maka sedikit maupun banyak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama berselisih pendapat. Bagaimana kalau ada orang niatnya ikhlas karena mencari pahala Allah, tapi ada tambahan niat lain? Boleh nggak seperti ini? Ini menurut Al-Imam Ibnu Abdissalam, demikian juga Al-Harith Al-Muhasibi, amalan seperti ini tidak diterima oleh Allah. Yang diterima harus ikhlasnya 100%. Kalau ikhlasnya 90%, 10%-nya untuk tujuan lain, maka tidak diterima. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi yang dipilih oleh Imam Ghazali, bahwasanya orang itu yang dihitung adalah dominannya. Dominannya apa? Kalau dominannya ikhlas, nggak ada masalah. Ada niatan tambahan. Saya kasih contoh. Misalnya pengajian seperti ini. Ada orang bawa snack, dibagikan untuk para jamaah. Di snack itu tertulis ya, menerima pesanan snack. Kemudian ada tulisan nomor WA. Nah, ternyata itu adalah nomor WA-nya Bapak yang membagi makanan snack pada kajian ini. Boleh enggak seperti itu? Dia niatannya dua berarti. Niatan pertama ya saya pengen cari pahala, maka saya bagi-bagi snack untuk pengajian. Tapi ya saya pengen orang-orang yang ngaji ini ngerti bahwa saya tuh punya bisnis ini, ya, usaha snack ini. Maka saya kasih nomor HP saya supaya nanti orang-orang ngaji kalau butuh snack bisa menghubungi saya. Nah, ini niat tambahan kayak gitu. Ini menurut Imam Ghazali boleh apabila niat ikhlasnya karena Allah itu lebih dominan. Kamu bagi senang ini tujuan intinya apa? Tujuan inti apa hal? Nah, kenapa kok ditulis nomor HP? Ya supaya orang-orang ngerti saja. Itu tambah saja. Andai kan itu diklaim, saya nggak marah. Nah, nggak masalah kalau begitu. Tapi kalau tujuan intinya adalah supaya terkenal ini apa bisnisnya. Ada pun kalau sudah terkenal sudah nggak mau bagi-bagi lagi. Nah, itu nggak ada pahalanya. Jazakallahu. Nah, ini ada pembagian snack, nggak ada nomornya, nggak ada masalah nih Pak. Nah, nggak ada masalah, ini ikhlasnya 100%. Ini di video maka ditampilkan nanti supaya besok ada yang ngirim lagi. 1932. Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan li ahli jannah, kepada ahli jannah. Ya ahli jannah, wahai ahli jannah. Fa yaqulun, maka mereka mengatakan, labbaika rabbana wa sa'daik. Aku penuhi panggilan wahai Rabb kami, dan aku minta pertolongan dari, yaitu minta pertolongan untuk bisa melaksanakan perintahmu. Wal khairu, dan kebaikan itu fi yadaik, pada kedua tanganmu. Fayaqulu, maka Allah bertanya, hal raditu, apakah kalian sudah puas? Jadi penghuni jannah ditanya, puas belum? Fayaquluna, maka mereka menjawab, wa kenapakah kami la nardo, belum puas? Waqad a'taitana, dan engkau telah berikan kepada kami ma lam tu'ti, apa yang engkau belum berikan ahadan min khalqik, seorang pun dari makhluk.
Fayaqul, maka Allah bertanya, ala utikum, maukah aku beri kepada kalian afdala min dzalik, yang lebih utama daripada itu, daripada kenikmatan surga. Fayaqulun, mereka menjawab, ya Rabb, wahai Rabb, wa ayyu syai', sesuatu apakah afdalu min dzalik, yang lebih utama daripada itu. Fayaqulu, Allah menjawab, uhillu, aku halalkan alaikum, kepada kalian, ridwani, ridhaku. Fala asfatu, maka aku tidak akan murka, alaikum, kepada kalian, ba'dahu, setelahnya, abadan, selama-lamanya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa kenikmatan sebesar apapun di dalam surga itu tidak bisa mengalahkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah jauh lebih besar. Dan dari sini para ulama mengambil kesimpulan, berarti kenikmatan rohani itu lebih tinggi daripada kenikmatan jasmani. Kenikmatan dalam jannah yang sifatnya jasmani itu, makan, minum, jima, dan sebagainya. Itu kenikmatan jasmani saja. Tapi kalau dibandingkan dengan kenikmatan rohani, yaitu diridhoi oleh Allah, nah ini nggak ada apa-apanya. Maka kenikmatan jasmani lebih kecil daripada kenikmatan rohani. Maka banyak orang-orang kaya, duitnya banyak, tetapi rohaninya tidak nyaman, tidak tenang. Kenapa? Banyak masalah ini itulah, ya macam-macam. Tapi ada orang yang miskin, masya Allah, duitnya sedikit, tapi tidur dimanapun bisa angker, bisa angker. Tidur di emper masjid begitu tanpa alas, angker. Pengajian gitu, angker, masya Allah. Pokoknya enak sekali orang kayak begitu itu. Nggak perlu beli macam-macam, karena ada orang beli kasur itu, tempat tidur itu harganya 70 juta. Saya juga geleng-geleng, kasur gua itu 70 juta. Maka alhamdulillah saya tidak seperti itu. Dan saya mengatakan kalau 70 juta itu diberikan kepada saya, mungkin istri saya nambah. Ya, bisa ya. Tapi alhamdulillahnya saya nggak diberi duit sebanyak itu. Sehingga kira nambah-nambahnya. 1933. Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata, ana saya itu inda dhanni, pada persangkaan abdi hambaku bi terhadapku. In khairan, kalau dia menyangka baik, fa khairun, maka dapat kebaikan. Wa in syarrun, kalau dia menyangka keburukan, fa syarrun, maka dapat keburukan. Hadis sahih riwayat Tabarani. Hadis ini menunjukkan kita harus berprasangka baik kepada Allah. Contoh berprasangka baik gimana? Kita sakit, berprasangka yang baik. Ini Allah ingin menghapus dosa saya. Nah, kalau kita berprasangka yang baik begitu, Allah betul-betul hapus dosa kita. Kita dapat musibah, kita berprasangka yang baik. Ini Allah ingin meninggikan derajat saya. Nah, maka Allah tinggikan derajatnya. Karena itu sama sekali tidak boleh suudzon atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak hanya dalam masalah akhirat atau masalah agama saja. Masalah dunia juga begitu. Kita buka usaha bisnis. Nah, berprasangkalah yang baik kepada Allah. Allah akan sukseskan bisnis saya. Bismillah. Nah, maka maju dengan semangat. Bismillah. 1934. Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ya bani Adam, wahai manusia, maritu, aku sakit, fala ta'udni, kamu tidak menjenguk saya. Qala, manusia mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, kaifa a'uduka, bagaimana saya menjenguk Anda, wa anta Rabbul alamin, padahal Anda adalah Rabb seluruh alam. Qala, Allah mengatakan, ama alimta, apa kamu tidak tahu, anna abdi fulanan maridah, bahwasanya hambaku si fulan sakit. Falam ta'udhu, lalu kamu tidak menjenguk dia. Am alimta, apa kamu tidak tahu, annaka law mu'tah, kalau kamu menjenguk dia, lawajadtani indah, kamu mendapati saya di hadapannya. Maksudnya, engkau mendapati pahala di hadapan orang sakit itu. Jadi bukan kita ketemu Allah di situ, Allah turun dari langit curut, bukan gitu ya. Tapi maksudnya kita mendapati pahala Allah di situ kita dapatkan. Ini perkataan Allah kepada orang yang tidak menjenguk saudaranya yang sakit ini bukan pertanyaan untuk menghukum atau menghisab, bukan. Tapi ini hanya mu'atabah, celaan kecil. Ya. Jadi dia melakukan sesuatu yang semestinya tidak dia lakukan, tapi tidak sampai dosa. Karena itu para ulama tidak mengatakan bahwa ini dalil menjenguk orang sakit itu wajib fardhu ain. Enggak. Menjenguk orang sakit tidak fardhu ain. Ya. Hukumnya adalah sunnah. Menjenguk orang sakit termasuk menggembirakan hatinya orang sakit.
termasuk amalan sunnah. Kemudian dia berada wahai manusia, istata'amtuka, aku minta makan padamu, falam tut'imni, kamu tidak kasih makan saya. Faqala, manusia mengatakan, ya Rabbi wa kaifa ut'imu, bagaimana saya berikan makan pada engkau, wa anta rabbul alamin, padahal engkau pemelihara seluruh alam. Qala, Allah menjawab, ama alimta, apa kamu tidak tahu, annahu istata'amaka abdi fulan, hambaku fulan minta makan padamu, falam tut'imhu, kamu tidak mau kasih makan. Padahal kamu tahu dia lapar. Ama alimta, apakah kamu tidak tahu? Anna kalau at'amta, kalau kamu kasih makan dia, lawajadta dzalika indi. Sungguh kamu dapati hal itu padaku. Maksudnya mendapatkan tadi pahalanya. Ya benar Adam, wahai manusia, istasqaitu, aku minta minum padamu, falam tasqini, kamu tidak kasih minum saya. Qala, dia menjawab, ya Rabbi wa kaifa asqi, bagaimana saya kasih minum Anda? Wa anta rabbul alamin, Anda pemelihara seluruh alam. Qala, dia Allah mengatakan, istasqa'a 'abdi fulan, hambaku fulan minta minum padamu, falam tasqihi, kamu tidak mau kasih minum dia. Ama inna kalau saqaitah, ketahuilah kalau kamu kasih minum dia, lawajadta dzalika 'indi, sungguh kamu dapati hal itu padaku, maksudnya mendapatkan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan fadilah 3 amalan ini. 1, menjenguk orang sakit. 2, memberi makan orang yang butuh makan. 3, memberi minum orang yang butuh minum. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayyul Islami khairun? Islam apa sih yang paling bagus? Amalan Islam apa paling bagus? Beliau mengatakan, tut'imut ta'am, kamu kasih makanan dan kamu baca salam kepada siapapun muslim, baik kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Nah, maka ini mumpung kita akan mendekati bulan Ramadan, kita niatkan di bulan Ramadan kita kasih buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Ini pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kasih makan orang yang tidak puasa saja pahalanya besar. Apalagi orang puasa, orang ibadah, pahalanya lebih besar lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1935, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, ini sesungguhnya aku ini la ahummu, sungguh aku ingin bi ahli ardi, terhadap penduduk bumi, adaban, menyiksa. Fa idza nadartu, ketika aku melihat, ila ummari buyuti, kepada orang-orang yang memakmurkan rumahku, maksudnya masjid-masjidku, wal mutahabbina fiyya, dan orang-orang yang saling cinta karena aku, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang istighfar pada waktu sahur, saraftu adzabi anhum, saya pun palingkan siksa saya dari mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Albani dan Suyuti. Hadis ini menunjukkan fadilah 3 amal. 1, memakmurkan masjid. 2, saling cinta karena Allah. 3, istighfar pada waktu sahur. Meskipun hadisnya dhaif, tetapi 3 poin ini banyak hadis sahih yang bicara tentangnya. Apa memakmurkan masjid itu? Yaitu memakmurkan masjid dengan ibadah kepada Allah. Pengajian ini ibadah, baca Quran ibadah, tadarusan ibadah, sholat jamaah ibadah. Nah, maka alhamdulillah sekarang kita duduk ini termasuk ummah, termasuk para pemakmur masjid. Karena tidak semua orang duduk di masjid. Ada yang setelah salat langsung pergi. Ada yang setelah salat zikir dulu. Nah, itu pemakmur masjid dia dengan zikirnya tadi. Lebih baik daripada yang langsung pergi. 1936. Innallah, kemudian ini ya, kata-kata saya palingkan siksaku dari mereka. Mereka ini mereka siapa? Ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan mereka maksudnya penduduk bumi semuanya. Kemungkinan juga maksudnya 3 yang disebutkan ini. Pemakmur masjid, orang yang saling cinta, dan orang-orang yang istighfar pada waktu sahur. Tapi saya lebih suka tafsiran yang pertama, bahwa anhum ini maksudnya seluruh penduduk bumi. Kenapa? Karena ini adalah sebab dari berkahnya amal-amal tadi. Gara-gara ada segelintir orang yang istighfar, maka Allah tidak jadi kirimkan siksa. Sebagaimana dalam hadis dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menyiksa mereka sementara mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Anfal ayat 33. Jadi di satu kampung ada orang-orang istighfar. Meskipun tidak semuanya istighfar, tapi gara-gara orang-orang itu
maka satu kampung ini tidak dikirim siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. 1936. Inna Allah Ta'ala yaqul, Allah mengatakan, ini sesungguhnya aku, lastu tidaklah aku, ala kulli, pada setiap kalamil hakim, perkataannya orang yang bijaksana, uqbil, aku menghadap. Maksudnya tidak semua perkataan orang saya kasih pahala. Walakin akan tapi uqbil, aku menghadap atau memberi pahala, ala hammihi, terhadap niatannya, wa hawahu, dan keinginannya. Fa in kana hamuhu wa hawa, apabila niatnya dan keinginannya fima yuhibbullah wa yarda, pada apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, ja'altu samtahu hamdan lillah, aku jadikan diamnya sebagai pujian kepada Allah, wa waqaran, dan sebagai kewibawaan, wa illam yatakallam, meskipun dia tidak bicara sama sekali. Hadis ini derajatnya dhaif. Jadi maksudnya tidak semua orang yang bicara itu diterima oleh Allah. Saya sekarang bicara. Apakah bicara saya diterima oleh Allah? Nah, panjenengan nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti. Saya hanya bisa berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ikhlas karena Allah, sehingga Allah pun menerima amal kita semuanya sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. 1937. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yaktubu, mencatat lil marid, bagi orang yang sakit, afdala ma kana ya'mal, paling afdal apa yang dia amalkan, fi sihhatih, ketika sehat, madama, selama dia berada, fi withaqihi, dalam ikatan Allah. Dalam ikatan Allah maksudnya selama masih sakit, ya, seolah-olah diikat oleh Allah dengan sakit tadi. Walil musafir, dan juga Allah mencatat untuk orang musafir, afdala ma kana ya'mal, paling afdal yang dia amalkan, fi hadari, pada waktu dia mukim. Hadis ini derajatnya dhaif, belum ada tulisan derajatnya, ditulis sendiri ya. Tetapi maknanya sahih berdasarkan hadis-hadis yang semisal. Contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang lafal hadisnya ya? Lafal hadisnya adalah uktub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok banyak hadisnya, dikurangi kitabnya sekitarnya satu aja. Rasulullah bersabda, "Idza ishtaqal 'abdul muslim", kalau seorang muslim sakit, qala Allah Ta'ala lil ladzina yaktubun, Allah mengatakan kepada malaikat-malaikat yang mencatat amal, tulislah bagi dia paling afdal apa yang dia amalkan ketika dia sedang sehat sampai saya lepaskan dari sakitnya. Hadis riwayat Abu Nu'aim, derajatnya sahih. Nah, maka yang dimaksud di sini Allah yang tubuh, Allah menulis. Itu bukan Allah sendiri yang menulis. Tapi maksudnya Allah menyuruh para malaikat untuk menulis. Karena yang menyuruh Allah, maka seolah-olah Allah yang menulis sendiri. Itu sama dengan ayat Quran, Allahu yatawaffal anfus. Surat Az-Zumar ayat 42. Allah mematikan nyawa-nyawa ketika sudah datang waktu matinya. Itu bukan berarti Allah langsung cabut sendiri. Tapi Allah suruh malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka. Karena yang menyuruh Allah, maka seolah-olah Allah yang melakukannya. 1938. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yakrahu, membenci, fawqa samaihi, di atas langitnya sana, ayyufatta, bahwasanya disalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fil ardi, di muka bumi. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan palsu menurut Syekh Al-Albani. Karena itu ya tidak usah kita komentari hadis ini. Adapun Abu Bakar As-Siddiq sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa beliau adalah orang nomor satu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang tidak setuju dengan hal ini berarti dia bermasalah Islamnya. Kalau ada orang Syiah misalnya mengatakan Abu Bakar itu bukan orang paling utama, gitu ya. Abu Bakar itu merebut kekhilafahan yang bukan milik dia. Nah, itu bermasalah Islam. Maka saya tadi katakan sepakat seluruh kaum muslimin bahwasanya Abu Bakar lebih orang yang paling utama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau Islamnya benar-benar Islam. Kalau Islamnya bermasalah, nanti ngomongnya juga bermasalah. 1939. Innallaha ta'ala yakrah, Allah membenci minar rijal, dari kaum laki-laki, ar-rafi'as saut,
yang keras suaranya. Wa yuhibbu, dan Allah mencintai al-khafida, yang rendah, yang orang yang suaranya rendah, minas saut, dari suaranya. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi masalah keras suara ini memang ada dalilnya yang sahih di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Inna angkaral aswati la sautul hamir. Surat Luqman ayat 19. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Rendahkanlah sebagian suara. Inna angkaral aswat, suara yang paling jelek, la sautul hamir, suara keledai. Suara keledai kan meringkik keras gitu. Nah, kalau orang suka suaranya keras terus, dalam semua kondisi suaranya keras, itu serupa dengan keledai. Nah, para ulama mengatakan diserupakan dengan keledai. Ini sungguh satu pencelaan yang sangat dahsyat. Karena keledai itu satu ungkapan yang buruk untuk orang-orang Arab. Itu adalah lambang kebodohan kalau bagi orang-orang Arab. Itu seperti kalau di Jawa dikatakan kayak kepu. Nah, itu kan satu ejekan yang sangat dahsyat seperti itu. Karena itu ya jangan selalu keras begitu. Keras itu ketika diperlukan saja. Kalau tidak diperlukan keras, nggak usah keras. Maka keras suara itu tidak selalu tercela ya. Kalau diperlukan ya harus keras. Adzan keras. Jangan dibacakan hadis ini. Kalau keras suara dibenci Allah, ya nggak pas begitu. Ya. Tapi misalnya malam pertama suaranya keras-keras sampai keluar dari semua tetangga dengar, itu nggak benar begitu. Ya. Nah, jangan mengeraskan sesuatu yang tidak seharusnya keras. 1940. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yalumu, mencela alal ajzi, terhadap kelemahan. Walakin, akan tetapi, alaika, hendaklah engkau itu bil kais, cerdas. Fa idza ghalabaka amrun, kalau perkara itu mengalahkan kamu, fakul, maka ucapkanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup bagi saya Allah dan sebaik-baik pengurus. Hadis ini derajatnya dhaif. Belum ada derajatnya ditulis sendiri. Dan hadis ini ada kisahnya. Ya. Kisahnya apa? Ada seseorang berperkara, dua orang. Akhirnya Rasulullah memutuskan ini yang benar adalah A, ya, yang B ini yang kalah. Nah, si B yang dikalahkan ini, maka dia kemudian pergi meninggalkan tempat sambil mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, untuk menunjukkan bahwa saya ini terzalimi, saya ini sebenarnya yang pemilik hak, tapi malah Nabi kok malah mengalahkan saya. Nah, oleh Nabi dinasihati, Allah itu mencela terhadap sikap lemah. Jadi maksudnya kamu itu dikalahkan di dalam peradilan itu ya karena kamu lemah. Mestinya kamu itu menyiapkan setiap perkara sehingga kamu itu menang. Jadi misalnya beli tanah tidak minta bukti pembelian tersebut, itu salah kamu, itu lemah kamu itu. Kalau beli sesuatu ya dibuktikan, mana bukti kamu sudah membayar itu mana? Beli tanah kalau tidak minta surat tanahnya, atau beli mobil tidak minta tanda bukti bahwa dia sudah bayar. Nah, kalau nanti didakwakan belum bayar ya salah sendiri, itu namanya ajis, itu namanya lemah. Maka kamu jangan bersikap meremehkan urusan, kemudian nanti ketika peradilan kalah kemudian mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, itu salah. Kamu harus bersikap yang tayakkut. Tayakkut itu selalu selalu sigap, selalu siap, selalu cerdas. Tapi begitu memang terkalahkan, nah, baru mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini sama dengan orang yang parkir motornya di luar rumah, kemudian kuncinya ditinggalkan di situ, hasbunallah wa ni'mal wakil, tinggal tidur. Ya besok paginya hilang, ya salah dia sendiri. Tidak bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. 41. Innallaha ta'ala yumhil, Allah itu memberikan tempo. Hatta sehingga idza kana thuluthul lail, apabila datang sepertiga malam yang terakhir, nazala ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia. Fanada, Allah menyeru, hal min mustaghfir, adakah orang istighfar? Hal min taib, adakah orang tobat? Hal min sa'il, adakah orang minta? Hal min da'in, adakah orang doa? Hatta yang fajr, sampai terbit fajar. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah sepertiga malam terakhir. Dan hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita bangun tidur hendaklah kita istighfar. Karena pertanyaan Allah pertama kali adalah hal min mustaghfir, ada enggak yang istighfar?
Dan kita dalam satu hari itu pasti melakukan dosa. Sebagaimana sabda Nabi, "Tukhti'una bil-laili wan nahar." Kalian manusia selalu berbuat dosa siang maupun malam. Nah, maka siang kita berbuat dosa, malam hari kita bangun harus apa? Istighfar. Maka orang bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu bacalah sayyidul istighfar kalau bisa. Salat 2 rakaat tahajud. Diselingi dengan wirid apa? Tidak usah bingung. Sayyidul istighfar. Kemudian salat lagi 2 rakaat. Setelah itu diselingi sayyidul istighfar. Salat lagi 2 rakaat. Boleh ya. Tidak harus begitu tadi. Boleh. 1942. Innallaha ta'ala yanzilu. Allah itu turun lailatan nisfi min Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban, ila sama'i dunya, ke langit dunia. Fayaghfiru, lalu mengampuni, li aktsara, lebih banyak, min adadi sya'ari, dari jumlahnya bulu-bulu, ghanami kalabin, kambing-kambingnya kabilah Kalab. Hadis ini derajatnya dhaif. Kabilah Kalab itu kabilah yang terkenal kambing-kambing mereka sangat banyak sekali. Nah, maka maksud hadis ini adalah mubalaghah bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu hamba-hamba yang diampuni oleh Allah jumlahnya lebih banyak daripada bulu-bulu kambingnya kabilah Kalab. Saking banyaknya hamba yang diampuni oleh Allah. Makna ini bahwa Allah mengampuni hamba-hamba pada malam nisfu Sya'ban, makna yang sahih berdasarkan hadis yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian semuanya diampuni oleh Allah selain 2 saja. Yang pertama adalah musyahid, orang yang dia bermusuhan dengan saudaranya, dan yang kedua adalah orang yang musyrik, ini yang tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya hasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ringkasnya, malam nisfu Sya'ban itu malam yang sangat utama. Karena itu sebagian ulama salaf mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan menambah ibadah yang dahsyat. Baca Quran, tahajud dan sebagainya. Boleh, seperti itu enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah, atau yang salah adalah, tidak pernah tahajud kecuali nisfu Sya'ban tahajud. Habis itu enggak pernah tahajud lagi. Itu yang salah. Nah, setiap hari tahajud, tapi pas nisfu Sya'ban didahsyatkan lagi tahajudnya. Tidurnya sedikit, maka itu tidak ada masalah karena memang ini adalah malam yang istimewa. 1943. Innallaha ta'ala yanzil. Allah itu turun. Yunzil ya. Yunzil, menurunkan ala ahli hadzal masjid, kepada penghuni masjid ini, masjid di Makkah, yaitu Masjid Makkah, Masjidil Haram, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari, 20 wa mi'ata rahmah, 120 rahmat. Untuk siapa saja? Sintin lit taifin, 60 rahmat untuk yang tawaf. Wa arba'in lil musallin, 40 rahmat untuk yang salat. Berarti tawaf lebih utama ya. Wa 20 lin nadirin, dan 20 rahmat untuk orang-orang yang melihat atau memandang. Ini maksudnya memandang Ka'bah. Hadis ini berarti menunjukkan bahwa memandang Ka'bah termasuk ibadah. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Karena itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. 1944. Innallaha ta'ala, Allah ta'ala yunzilu, menurunkan al-ma'unah, pertolongan, ala qadri, sesuai kadar al-ma'unah, beban. Wa yunzilu, dan menurunkan as-sabra, sabar, ala qadril bala, sesuai kadar bala yang diterima. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Jadi Allah itu akan berikan pertolongan sesuai beban yang diterima oleh seseorang. Misalnya bebannya besar, ya pasti pertolongan juga akan besar. Orang misalnya ditipu orang sampai banyak sekali, sehingga terlilit hutang 1 miliar. Utang kok sampai 1 miliar ini. Nah, ini berarti beban yang berat. Pasti pertolongan Allah juga akan besar. Makanya di dalam kitabnya Imam Baihaqi disebutkan Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, wahai Daud, isbir 'alal ma'unah ta'tikal ma'unah. Sabarlah kamu menghadapi beban, pasti pertolongan akan datang kepada engkau. Isbir 'alal ma'unah ta'tikal ma'unah. 45. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yanhakum, melarang kalian, an tahlifu, untuk bersumpah bi abaikum, dengan bapak-bapak kalian.
Ini adatnya orang Arab. Demi bapakku, demi kakekku. Nah, kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangannya apa ini? Menurut mazhab Syafi'i, larangannya makruh, tidak sampai kepada haram. Menurut mazhab Zahiri dan pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah hukumnya haram. Jadi para ulama-ulama Hambali dalam hal ini berbeda pendapat dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Di Saudi yang sering disebut Wahabi itu kan rata-rata mazhabnya Hambali. Nah, maka mereka kalau menjelaskan hadis ini selalunya mengatakan haram hukumnya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mazhab Syafi'i tidak sampai kepada derajat haram, makruh saja. Ini hukum asalnya. Ya. Tapi untuk kita nggak usah bingung. Pokoknya apapun yang dilarang oleh Allah tinggalkan, selesai. Nggak usah peduli mau haram mau makruh, pokoknya dilarang Pak. Udah selesai. Tinggalkan aja. Banyak yang tidak dilarang kan. Rokok dilarang, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Udah tinggalkan saja. Karena ada selain rokok kan, ada permen, ada kopi dan sebagainya. Kemudian sumpah itu harus dengan nama Allah atau dengan sifat Allah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahlifu illa billah. Janganlah kalian itu bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. La tahlifu bil andad. Janganlah kalian itu bersumpah dengan sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala tahlifu illa wa antum shadiqun. Jangan sumpah kecuali isinya jujur. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, kalimat ini jangan sumpah kecuali dengan nama Allah menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita sumpah dengan selain Allah. Maka perkataan sebagian orang demi Nabi Muhammad itu salah. Nabi Muhammad memang orang mulia, tapi enggak boleh itu sumpah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Ka'bah, demi mushaf Quran, enggak boleh semuanya. 1946. Inna Allah Ta'ala sunnah Allah Ta'ala yusikum mewasiati kalian bi ummahatikum terhadap ibu-ibu kalian, yaitu untuk birrul walidain. Qalahu thalathan, Nabi mengucapkannya 3 kali. Inna Allah Ta'ala sunnah Allah Ta'ala yusikum mewasiati kalian bi abaikum terhadap bapak-bapak kalian. Qalahu marratain, Nabi mengucapkannya 2 kali. Inna Allah Ta'ala sunnah Allah Ta'ala yusikum mewasiati kalian bil aqrab fal aqrab, dengan kerabat terdekat lalu kerabat terdekat. Hadis ini menunjukkan wajibnya kita birrul walidain, diutamakan ibu baru kemudian bapak, karena ibu mengalami 3 perkara yang lebih berat yang tidak dialami oleh bapak, yaitu mengandung, melahirkan, menyusui. 1947. Innallaha ta'ala yusikum, sesungguhnya Allah ta'ala mewasiati kalian bin nisa terhadap para wanita khairan, untuk berbuat baik. Fa innahunna, karena sesungguhnya para wanita itu adalah ummahatukum, ibu kalian, banatukum, putri-putri kalian, khalatukum, bibi-bibi kalian. Inna rajul, sesungguhnya seseorang min ahli kitab, dari ahli kitab, jadi orang terdahulu, yatazawwajul mar'ah, menikahi seorang wanita, wa ma ta'luku, dan tidaklah memegang yadaha, kedua tangannya, al-fayta, jarum. Maksudnya wanita ini sangat miskin, saking miskinnya jarum pun nggak punya. Fama yarghabu, maka tidaklah berpaling wahidun minhuma, salah satu dari keduanya, an sahibihi, dari pasangannya. Artinya umat-umat terdahulu itu ketika menikah itu menikah abadi sampai mati. Padahal ketika dinikah itu istrinya betul-betul miskin, papa tidak ada harta apapun. Tapi itu tetap menyebabkan hubungan apa namanya? Hubungan suami istri tidak menyebabkan kemudian jadi pisah, jadi cerai, tidak. Mereka sabar. Nah, maka maksud hadis ini adalah kalau umat terdahulu saja bisa begitu, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW juga harus bisa, karena umat Nabi Muhammad lebih utama daripada umat-umat terdahulu. Tapi memang hadisnya derajatnya dhaif. 48. Innal ibil, sesungguhnya onta-onta khuliqat, diciptakan minas syayatin, dari setan-setan. Maksudnya adalah wataknya onta itu ada kemiripan dengan watak setan, yaitu penggang, suka mengganggu. Jadi bukan berarti
Unta itu anaknya setan, bukan gitu ya. Salah, itu pemahamannya salah. Wa inna, dan sesungguhnya wara'a, di belakang kulli ba'irin, setiap unta, syaitanan, ada setan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Apa maksudnya? Di belakang setiap unta ada setan. Jadi ketika unta itu berlari mengganggu orang, maka itu pasti di situ ada setan yang membuat dia lari. Setannya nyamplek atau bagaimana, nggak ngerti. Pokoknya setan itu penyebabnya, akhirnya dia lari. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita. Karena itulah dalam Islam kita dilarang sholat di kandang unta. Kenapa? Nanti akan diganggu oleh unta, nggak bisa sholat nanti. Kalau kandang kambing nggak ada masalah. 49. Innal ardo, sesungguhnya bumi, lata'iju, ini kasrah. Sungguh dia itu berteriak ilallahi, kepada Allah Ta'ala, minal ladhina, dari sebab orang-orang yang yalbasuna sufa, mereka memakai baju suf, baju wol, riaan, karena riak. Hadis ini dhaif, bahkan palsu menurut Al-Albani. Maksud hadis ini adalah bumi itu sangat benci kepada orang-orang yang ada di atasnya, yang dia itu pura-pura orang zuhud, memakai baju yang paling murah dalam rangka menampakkan diri, ini saya orang zuhud. Saya benci kepada dunia. Saya tidak menoleh kepada dunia. Padahal hanya pura-pura saja. Sebenarnya hatinya cinta dunia, tapi di hadapan manusia pura-pura pakai baju-baju yang sangat sederhana, yang sangat rendah, sangat murahan, supaya dipuji orang, ya ahli zuhud kayak gitu. Karena itu dalam Islam ini kita diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai baju itu ya sesuai dengan kadar rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang normal saja. Rata-rata orang seperti kamu itu memakai baju apa? Ya sudah, yang dipakai. Nggak usah beli baju yang 70 juta, 100 juta, untuk apa kayak begitu. Untuk supaya terkenal. Kalau supaya terkenal itu maksudnya libasus syuhrah, yang menyebabkan nanti akan diberi oleh Allah pakaian di neraka. Alhamdulillah. Jadi orang berpakaian dalam rangka supaya syukur, supaya terkenal, supaya ditunjuk orang. Itu loh, memakai baju 70 juta. Nah, orang itu namanya, pakaiannya namanya pakaian syukur. Itu akan diancam nanti disiksa di neraka dengan baju yang lain. 1950, terakhir ya. Innal ardo, sesungguhnya bumi, latunadi, sungguh menyeru, kulla yaumin, setiap hari, sab'ina marrah, 70 kali. Ya bani Adam, wahai manusia, kulu masyitum, makanlah semau kalian, washtahaitum, dan apa yang kalian inginkan. Fawallahi, maka demi Allah, la'akulanna, sungguh betul-betul akan kumakan, kulahab, luhumakum, daging-daging kalian, wajuludakum, dan juga kulit-kulit kalian. Disebutkan daging sama kulit, padahal tulangnya juga akan dihancur, dimakan oleh bumi kalau kita sudah mati. Ini karena yang paling dominan pada tubuh kita adalah daging sama kulit. Adapun yang lainnya itu karena tidak dominan, tidak disebutkan. Hadis ini derajatnya dhaif menurut Al-Albani. Adapun bahwasanya manusia akan dimakan oleh bumi kalau sudah mati, itu jelas sesuai fakta dan hadisnya sahih, selain tubuh-tubuh para nabi saja yang tidak dimakan oleh bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah, harrama 'alal ardi, mengharamkan terhadap bumi, antakula ajsadul anbiya, untuk melahap jasad-jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Inilah terakhir hadis yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, dan inilah pertemuan terakhir untuk sebelum Ramadan. Karena Sabtu besok insya Allah kita sudah masuk bulan Ramadan, sehingga besok sudah libur sampai nanti ada pemberitahuan dari takmir. Kalau takmir mengatakan masuk, nggak ada pemberitahuan berarti libur abadi. Kira-kira lebih suka libur abadi atau lanjut? Lanjut ya, alhamdulillah. Berarti panjenengan ada niatan kebaikan untuk mendengarkan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan ini tanda cinta kita kepada Nabi, sehingga kita nanti dipertemukan oleh Allah di akhirat bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.